Hai semua, kembali lagi dengan gua Ken dari LabIn. Kali ini gua akan melakukan unboxing salah satu konsol game yang baru aja di tanggal 13 Juni kemarin launching, yaitu Asus ROG Ally. Jadi kita dapat satu produk, sorry bukan dapat, tapi kita beli satu produk tingkat yang paling atas, yaitu yang ekstrim, nggak tahu kelihatan atau enggak. Kita akan unboxing bersama dan kita lihat seberapa powerful dari si Asus ROG ini. Sebelum saya lanjut, pastikan kalian subscribe channel LabIn dan klik tombol lonceng supaya tidak ketinggalan video selanjutnya. Yuk kita simak. Nih nungguin ini tuh bener-bener deg-degan banget. Jadi kita nggak tahu waktu kemarin beneran bakal dapet atau enggak. Jadi dari tim LabIn tuh bener-bener mantau produk ini tuh kita kebagian atau enggak sih. Kita lihat bareng apakah ini lebih baik daripada Steam Deck. Kita coba. Ini tuh momen paling seru banget ngebuka produk baru. Jadi kita lihat. Oke, ini kalau kalian nanti beli Asus ROG, jangan sampai kelupaan. Kita tuh dapat satu stand. Coba saya buka. Nah, ini satu stand plastik sih. Kalau kalian bisa lihat plastik. Ini buat naruh si handheldnya atau si gadgetnya itu di sini. Kita taruh di samping dulu. Box ini bisa saya taruh pinggir. Kemudian, yes, ini adalah Asus ROG Ally. Dari beratnya ringan, tapi beratnya tuh ada di antara Steam Deck sama Nintendo Switch. Dan dari ukurannya, nanti kita bisa coba bandingin sama Nintendo Switch punya tim LabIn. Saya rasa sih nggak jauh beda, tapi ini enak banget sih. Ini jauh lebih enak dibandingkan Steam Deck dari genggamannya ya. Kita coba buka plastik berikutnya. Ini bunyinya tuh kalau bunyi baru sama baunya tuh. Oh, ini kalian hati-hati yang nanti beli. Ini tuh nyangkut di sini. Jadi waktu ngebukanya nih mesti pelan-pelan. Ada bulatan yang plastiknya nyangkut di handheldnya. Oke, dari fisiknya, penampakannya, dan buttonnya sendiri, ini menurut saya pribadi jauh lebih enak dibandingkan Steam Deck. Steam Deck tuh kalau kalian punya Steam Deck itu tuh kaku banget. Ini tuh enak banget, smooth. Terus selain button yang di depan ini seperti biasa, ini kita juga dapat yang di belakang ini sama lah kayak PlayStation, kayak Xbox, kayak Steam Deck. Ini sama. Terus kita dapat juga, dapat juga di sini ada memory card buat micro SD, ada jack 3,5 inch buat headset. Kemudian di sini setahu saya nih, ini nih buat nyolok eksternal GPU, tapi nanti kita bisa cek. Kemudian ini tombol volume, lalu ini tombol power on off. Nah, kalau kalian mau nyalain ini untuk pertama kali, nanti jangan bingung, karena sebenarnya tadi saya sempat lihat sekilas. Jadi ini kalau saya taruh dulu, ini tuh kalau kalian bisa lihat, ini tuh kayaknya direkomendasin sama dia untuk pertama kali dicolokin ke charger yang diberikan, baru kita nyalain si Asus ROG ini. Jadi nanti saya coba benar seperti itu nggak. Kemudian di belakang nggak kalah ketinggalan, kita dapat
2 button additional di belakang ini. Tampilannya sih keren banget, keren, ringan, jauh lebih enak dibandingkan si Steam Deck. Tapi nanti kita coba lihat performanya sebagus Steam Deck atau jauh di atasnya. Secara di atas kertas, harusnya si Asus ROG ini jauh di atas Steam Deck. Karena dia itu memiliki prosesor yang lebih tinggi, lalu refresh rate yang lebih tinggi, dia bisa sampai ke 120, sedangkan kalau Steam Deck kalau nggak salah refresh rate-nya hanya 60. Ini saya taruh dulu, mungkin kita gunakan si standingnya, supaya kalian tahu. Oke, next-nya kita coba cek dapat apa lagi. Harusnya sih nggak banyak. Oke, ini chargernya. Jadi kita dapat charger, karena ini US punya, jadi kita dapatnya colokan US, nih USB-C seperti biasa. Sayangnya ini nih bukan USB-C nih. Kalau USB-C ini keren nih. Jadi kita bisa ganti dengan adapter lain. Oke, ini kita taruh. Terus ini ada satu box lagi. Coba kita cek. Harusnya sih ini hanya manual. Ya, ini manual booknya, bisa kita tinggalkan. Yang paling keren dan pengen saya coba itu si gadget ini atau konsol handheld game ini itu menggunakan Windows 11. Jadi bener-bener pure Microsoft Windows. Nggak kayak yang lain atau kayak Steam Deck, mereka punya OS sendiri. Ini bener-bener pure Microsoft Windows. Jadi harusnya semua game yang jalan di Microsoft Windows di Asus ROG Ally ini juga harusnya jalan. Nanti kita coba lihat beberapa game. Saya coba mesti download dulu karena kalian tahu game-game zaman sekarang gede-gede semua. Nanti kita coba sama-sama dan kita lihat seberapa canggihnya si Asus ROG Ally ini. Ini adalah tampilan pertama kali ketika kita menyalakan Asus ROG Ally. Pastikan kalian tidak lupa menyolokkan kabel adaptornya pertama kali saat melakukan config. Kalau enggak, gadget ini tidak akan nyala. Config Windows bisa dibilang gampang-gampang susah. Jadi bener aja kejadian waktu setup pertama kali si Asus ROG Ally ini, keyboard digitalnya nggak mau muncul waktu saya mau masukin password WiFi. Gimana caranya? Ternyata ada shortcut, yaitu pencet M1 plus tombol atas. Sekali lagi ya, M1 plus tombol atas itu akan men-trigger keyboard digitalnya. Setelah terhubung dengan internet, Asus ROG Ally ini langsung checking update dan proses ini cukup memakan waktu lama, jadi sabar aja ya. Step terakhirnya adalah memberikan nama untuk unit Asus ROG Ally kita. Setelah itu, kita akan masuk ke proses booting Windows 11 dari Asus ROG Ally. Nggak mau ketinggalan, Microsoft juga minta kita untuk sign in ke Microsoft account. Jadi buat kalian yang belum punya Microsoft account, kalian harus buat, atau kalau yang sudah, kalian bisa pakai Microsoft account kalian. Yang belum buat, kalian bisa buat di outlook.com. Kemudian nih, kita setup fingerprint. Jadi di Asus ROG Ally ini kita juga disuguhi dengan fingerprint button di bagian tombol on-off. Lalu kita lanjut ke proses setup pin dari Microsoft Windows. Nah, untuk proses keseluruhan konfigurasinya sendiri, termasuk config Windows 11-nya yang cukup memakan waktu lama, ini total tuh sekitar 15 menit. Jadi, pastikan kalian punya waktu selama itu untuk menyalakan handheld ini pertama kali. Akhirnya logo biru sebelum masuk ke Windows 11. Nah, tampilan inilah yang kalian dapat sama persis dengan Windows 11 versi desktop. Setelah masuk di Windows, langsung aja ke Armoury Crate. Setup beberapa saat, kemudian kita akan menemukan Steam dan juga Xbox di dalam aplikasi ini. Belum puas dengan proses download dan menginstal aplikasi, sekarang kita diminta untuk download aplikasi Steam dan melakukan proses instalasinya.
pengalaman yang sangat melelahkan untuk menyalakan sebuah game konsol. Jadi Asus, tolong kalian memperbaiki experience untuk menyalakan pertama kali Asus ROG Ally. Lanjut kita langsung tes gamenya di Asus ROG Ally. Jadi gue udah download beberapa game dan yang pertama kita akan cobain yaitu Cyberpunk. Video awal jalan lancar, layarnya bagus, 1080p, 120 frame rate. Jadi nggak main-main buat layar si Asus ROG ini. Kita lihat gamenya bisa dieksekusi dengan smooth atau nge-lag. Asus ROG ini memberikan 3 operating mode. Yang pertama tuh silent, kemudian performa, dan yang terakhir turbo. Ini kalau main Cyberpunk pakai silent, ujung-ujungnya tuh nge-lag kayak begini nih. Jadi FPS-nya jatuh, dan menurut saya sih kalau kita mau main level Cyberpunk itu harus kita naikkan at least ke operating mode performa. Sehingga menghasilkan gambar yang cukup smooth dan ya seperti yang bisa kalian lihat di sini, FPS-nya pun meningkat dari yang tadinya under 20 jadi bisa di atas atau at least 30-an. Nah, kalau pengen merasakan pengalaman yang full, pakai operating mode turbo. Jadi semuanya lancar, suaranya bersih, nggak ada nge-lag, FPS-nya juga terjaga di atas 30-an. Nah, setelah nyobain beberapa kali main gamenya, nah ini kita ketemu crash. Jadi setiap mau jalanin Cyberpunk ataupun mau jalanin Hogwarts Legacy, kita ketemu crash, DirectX-nya nggak bisa jalan. Nah, kalau kalian ketemu gini, pastikan kalian coba restart ROG lainnya, karena di kita nih langsung sembuh, dan kita bisa coba game selanjutnya. Berikutnya kita tes Asus ROG menjalankan game Hogwarts Legacy. Si Asus ROG Ally ini juga bisa menjalankan Hogwarts Legacy dengan lancar tanpa lag kalau kita menggunakan operating mode performa atau turbo. Nah, buat Need for Speed Heat ini nggak ada masalah juga, jalan lancar, tentu dengan operating mode turbo. Nah, ini game testing terakhir Street Fighter, saya install yang demo, jalan dengan baik, lancar, nggak ada masalah sama sekali, dan kalian bisa lihat ini layarnya sih bagus banget buat handheld game. Nah, seperti yang kalian lihat tadi, proses unboxingnya sudah selesai. Kita juga udah nyoba main Cyberpunk, kita coba juga Hogwarts Legacy, kita coba juga Street Fighter, dan Need for Speed main di dalam handheld Asus ROG Ally ini. Jadi, kalau menurut saya pribadi, ini handheld yang powerful, dari segi performance, ini jauh di atas dari Steam Deck menurut saya, tapi seperti yang kalian lihat tadi beberapa kali nge-crash. Mungkin sama seperti Windows desktop atau laptop yang kalau dipakai udah terlalu lama dia suka nge-crash. Yang ujung-ujungnya kita mesti nge-restart laptop atau device-nya. Ini pun kejadian di sini. Jadi saya rasa itu saja video kali ini. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe channel LabIn, pastikan juga klik tombol lonceng supaya tidak ketinggalan video selanjutnya. Saya rasa cukup, sampai jumpa.